Halo pemirsa, selamat bergabung di iTalk, sebuah program perbincangan mendalam bersama seseorang yang tengah berada di pusaran pemberitaan. Saya Hardi Hermawan, inilah iTalk. Menolak peraturan pemerintah tentang pengupahan, para buruh di seluruh Indonesia melakukan aksi mogok nasional. Buruh yang tergabung dari beberapa elemen ini menilai kenaikan 11,5% ini tidak memenuhi kebutuhan hidup layak. Padahal pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2016 berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Kita dari buruh sih benar-benar menolak ya dan minta pemerintah Bapak Jokowi untuk mencabut, karena itu kan masa depan buruh ke depan akan sulit, makin sulit. Sekarang aja kenaikan gaji bisa 20% ya, masih tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup kita di Jakarta. Apalagi kalau misalnya untuk ke depannya minim itu cuma 5% atau di bawah 10% dari gaji, benar-benar tidak akan bisa mencukupi kehidupan kita. Dalam tuntutan yang disuarakannya, buruh meminta pemerintah menurunkan harga barang pokok dan BBM. Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan upah pekerja minimum tahun 2016 sebesar Rp500.000 atau sekitar 22% dari upah saat ini. Namun pengusaha menilai aksi buruh ini dianggap sebagai tindakan yang melewati batas kewajaran. Pasalnya aksi mogok nasional ini menyebabkan beberapa kawasan industri berhenti produksi yang akan membuat pabrik menjadi lumpuh. Seharusnya untuk meningkatkan perekonomian, buruh tidak melakukan aksi mogok dalam menuntut kenaikan upah, melainkan dengan meningkatkan produktivitas dalam mengejar daya saing. Ya pemirsa, pada sekitar 5 abad sebelum Masehi, seorang filosof dari Yunani namanya Sophocles pernah mengatakan bahwa tanpa ada kaum pekerja, tak akan pernah ada kemakmuran. Dan sekarang, dalam iTalk kita sudah bergabung dengan seorang menteri yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kemakmuran kaum pekerja. Pak Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri. Terima kasih sudah bergabung di iTalk. Selamat malam, Mas Hardi. Sudah seberapa makmur buruh kita sekarang? Kalau soal makmur nggak makmur itu kan ukuran yang relatif ya. Oke. Hari ini mungkin gaji Anda juga beda dengan 10 tahun yang lalu, tapi level kebahagiaan Anda juga mungkin juga tidak berubah. Ya. Artinya Ada banyak faktor yang mempengaruhi apa yang disebut sebagai makmur itu. Jangan bicara dulu soal pendapatan. Ya? Pendapatan hanya salah satunya. Tapi kalau kita fokuskan ke dalam soal pendapatan, bagaimana menilai kalau kaum pekerja Indonesia, apakah sudah cukup layak hidupnya, sudah cukup memenuhi syarat untuk mencapai kesejahteraan? Kita kalau berbicara mengenai soal kaum pekerja ini kan kita harus bicara secara keseluruhan ya. Jadi bukan hanya teman-teman yang bekerja di sektor industri atau manufaktur atau mereka yang biasa berdemo saja. Atau di sektor formal katakan ya? Iya, atau di formal. Coba lihat teman-teman kita di di pertanian. Oke. Lihat teman-teman kita di perkebunan, lihat teman-teman kita di sektor maritim, nelayan segala macam. Kalau bicara soal upah, mereka selama ini upah minimum saja nggak menikmati. BPJS juga nggak menikmati. Iya. Jadi masih banyak yang jauh lebih menantang untuk diselesaikan sebenarnya dalam konteks ketenaga kerjaan kita, karena gap di antara sektor itu juga sangat tinggi. Jadi ada menilai tuntutan kalangan pekerja formal, terutama kalangan pekerja industri yang meminta kenaikan upah sampai di atas 20% ini berlebihan. Kalau gini, kenaikan upah itu kan harus selalu mempertimbangkan kemampuan dunia usahanya. Karena kan selalu yang bayar siapa? Iya, kan pertanyaan itu. Kalau misalnya saya sebagai menaker ditanya, Pak setuju nggak kalau upahnya misalnya naik? Katakanlah kalau misalnya saya setuju. Pertanyaannya kan harus dijawab. Yang bayar siapa? Kemampuan untuk itu di kalangan pengusaha memang... Tapi kan pengusaha biasanya emang suka begitu, Mas. Kenapa? Kalau pengusaha kan biasa suka begitu. Kalau bilang untuk kenaikan upah ya bilangnya nggak ada terus. Makanya di sini kemudian dicari yang objektif itu untuk kedua belah pihak. Gitu. Jadi biar akhirnya bisa dilihat misalnya produktivitas, kompetensi. Hari ini misalnya kita ada statement dari pengusaha yang mengatakan kalau model kenaikannya misalnya kayak gini, ya sudah
Anda kalau misalnya mau ada tuntutan yang bilang misalnya upah standarnya misalnya dibuat 3,7 juta, lalu direspon oleh pengusaha. Ya udah kalau Anda mau maksain 3,7 juta ya sudah. Kalau gitu nanti kami rekrutmennya S1 semua aja. Yang S1 menganggur juga banyak. Oke. Nah, artinya gini, kita cara berpikirnya harus lebih komprehensif. Karena gini, pertumbuhan upah itu harus sesuai dengan karakteristik industrinya, Mas. Industri kita ini mostly padat karya. Padat karya itu artinya sebenarnya masih banyak mengandalkan low skill. Oke, padat karya itu dia cara ngambil keuntungannya adalah dari volume penjualan. Betul. Marginnya tipis. Nah, ini kan cukup rentan terhadap kenaikan upah yang tidak terstruktur atau kenaikan upah yang tidak terprediksi. Nah, sementara kita ini kan banyak istilahnya misalnya kalangan kita yang masih nganggur. Dari segi postur SDM kita ini juga masih pendidikannya masih rendah, ya, kemudian juga saya sebenarnya tidak ingin menggunakan bahasa itu, tapi intinya ini masih challenging. Ya, gitu. Misalnya dari 114 juta orang yang bekerja, 114 juta orang yang bekerja itu 90% lulusan SMA ke bawah. Kalau dikerucutkan lagi, mungkin 80% SD. Nah, 40%-nya SD SMP, yang 50%-nya setara dengan lulusan SMA. Jadi ini kan juga tantangan besar yang tentu harus kita pertimbangkan, karena sebenarnya logika kenaikan upah kan selalu saja ini akan beriring dengan masalah kompetensi, dengan masalah skill, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di situ sebenarnya yang kalau kita berbicara soal PP mengenai pengupahan itu justru ada di struktur skala upah itu. Tapi kan upah sekarang dinilai oleh kalangan buruh juga tidak cukup dengan hanya sekitar ya katakanlah 2,7 juta untuk Jakarta saat ini. Mereka harus menghidupi 3-4 orang. Kalau bicara soal cukup nggak cukup itu mana ada seorang cukup? Anggota DPR juga kalau ada. Begitu mungkin kebutuhan hidup anggota DPR juga ada yang bilang nggak cukup. Jadi gini, kalau bicara soal nggak cukup itu itu pasti menjadi sangat subjektif. Tapi kita lihat semuanya gitu loh. Jadi kita melihat segala sesuatunya komprehensif. Misalnya bagaimana sih pertumbuhan atau perkembangan industri kita. Karena kita ini juga pingin yang lain yang belum kerja juga kerja, Mas. Baik. Jadi bukan hanya ngomong yang soal yang bekerja. Lalu gimana untuk menjelaskan kepada pemirsa kita bahwa pemerintah sudah punya formula untuk menetapkan upah ini yang kira-kira tidak terlalu memberatkan pada pengusaha dan mungkin juga cukup memenuhi kebutuhan hidup layak bagi kalangan pekerja. Justru kan begini, ini pertama, yang kita bicarakan adalah soal upah minimum. Upah minimum itu artinya dia jaring pengaman. Kalau jaring pengaman, dia adalah perlindungan bagi pekerja agar mereka tidak dibayar di bawah standar. Agar mereka tidak terjatuh ke dalam apa yang disebut sebagai upah murah. Itu kenapa kemudian dikasih kebijakan yang namanya upah minimum itu. Nah, itu perlindungan bagi mereka yang bekerja. Itu ada di dalam PP pengupahan. Terus kemudian dunia usaha, dia juga membutuhkan perlindungan. Kalau perlindungan diberikan kepada dunia usaha, orang jangan berpikir dong bahwa wah itu berarti melindungi pengusaha. Memangnya kalau nggak ada dunia usaha yang mereka juga harus dilindungi, jangan sampai juga mereka berantakan usahanya. Dan kalau mereka nggak ada, itu kan juga kemudian akhirnya dampaknya besar juga. Pekerjaannya di mana? Makanya saya selalu saya katakan saya ini orang yang paling pro terhadap pekerjaan. Pro terhadap pekerjaan? Iya dong. Emangnya bisa ada buruh kalau nggak ada pekerjaan? Emangnya ada pengusaha kalau nggak ada pekerjaan? Justru yang mempertemukan buruh dengan pengusaha itu karena pekerjaan itu. Kan mestinya Anda pro pada pekerja dengan jabatan Anda sekarang. Itu cara pandang yang berpikir keliru. Kalau begitu Anda mau bilang Menteri Perindustrian berarti harus pro sama pengusaha dong. Sedikit banyak ya mungkin. Paling tidak. Kalau gitu sekarang kasus outsourcing, mohon maaf. Itu yang paling banyak di BUMN. Harusnya Menteri BUMN itu yang ngurusin ya. Menteri BUMN kan nggak ngurusi buruh, Mas. Tanda gitu kan. Nggak bisa dong. Itu cara berpikir yang namanya ego sektoral. Ya kan? Jadi misalnya karena saya ngurusi buruh lalu kemudian saya nggak peduli ini mau industrinya bangkrut atau enggak, yang penting pokoknya saya genjot agar buruhnya bisa upahnya setinggi-tingginya begitu. Lalu kemudian kalau yang menterinya ngurusi pengusaha, ya udah dia tekan buruh sehabis-habisnya begitu. Ya pinter-pinternya Anda dengan menteri yang itu bernegosiasi. Nggak bisa, kita bicara dalam konteks pemerintah. Ya kan? I'm part of the government. Yes. Jadi bukan hanya sekedar Menteri Tenaga Kerja, tapi saya ini juga bagian dari pemerintah. Yang tentu ini kepentingan dasarnya adalah kepentingan semua. Pemerintah kemudian harus mempertimbangkan semua kelompok yang ada di dalam masyarakat. Ya tadi yang bekerja, terus dunia usahanya juga agar dia tetap sebelum mereka yang bergerak, berkembang, berusaha. Sebentar sama yang terakhir juga itu adalah mereka yang belum bekerja agar bisa masuk ke pasar kerja. Jangan sampai kemudian yang sudah bekerja menjadi menghambat mereka yang belum bekerja. Gimana mau bekerja? Mas Pion misalnya. Ya kan Anda dengar kan 1.800 karyawan ditawarkan pensiun dini. Nah, buru-buru kalau misalnya yang kerja aja ditawarkan pensiun dini, terus mereka yang belum kerja gimana?
Ini kan menjadi Nggak persoalan. tersedot, ya. Nah, ini tentu pemerintah dalam kerangka pikirnya pasti harus mempertimbangkan keseimbangan ini. Oke. Gitu. Lalu kemudian muncullah yang dinamakan upah minimum, tadi ada sudah singgung sedikit. Bagaimana formulasi yang kemudian ditawarkan belakangan ini yang sepertinya baru? Belum pernah ada formulasi sebelumnya yang menggunakan ada komponen inflasi, komponen pertumbuhan sebagai penghitungan untuk upah minimum. Apa pertimbangannya itu? Ya, ini kan agar ada kepastian ya, ada kepastian di dalam pengupahan itu, baik kepastian bagi para pekerja menyangkut soal kenaikan upah tahunannya. Jadi dengan PP ini berarti kan upah dijamin naik setiap tahun bagi para pekerja. Nah, yang kedua, kepastian bagi dunia usaha juga menjadi penting, yaitu menyangkut soal besaran kenaikan upah setiap tahun. Bahwa upah harus naik setiap tahun, iya. Tetapi, upah harus naik setiap tahun, iya. KHL dihitung. Kenapa? Kebutuhan hidup layaknya dihitung lagi setelah. Jadi ini isu yang lain lagi. Tapi upahnya harus naik setiap tahun. Nah, upah harus naik setiap tahun. Prinsipnya kan itu. Patokannya adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan dasar dari baseline-nya itu adalah upah minimum yang keyakinan bahwa memberikan data angka inflasi dan pertumbuhan sebagai komponen penambah upah itu memberikan kepastian. Kepastian kepada dunia usaha dalam arti bahwa besaran kenaikan upahnya itu bisa diprediksi. Karena kalau enggak, ya itu pasti akan menjadi persoalan. Ini akan sampai kapan aturan seperti ini berlaku? Orang ini jalan aja baru. Ya betul. Anda kan baru mengesahkannya dalam pemerintah baru mengesahkannya dalam bentuk peraturan pemerintah. Ini akan selamanya seperti ini? Ya ini kan kita jalan dulu dong. Kalau semua kebijakan itu pasti ada masa-masa dilakukan evaluasi. Perkembangannya seperti apa, lapangannya kayak apa, ini workable apa tidak, kan selalu ada begitu. Itu dia. Tapi ini jalan dulu. Oke. Gitu dong. Untuk tahun ini paling tidak jalan dulu. Ya saya nggak bicara soal tahun ini, prinsipnya ini ya jalan dulu dong. Oke. Ada banyak hal yang bisa kita bahas mengenai angka-angka yang dimasukkan oleh pemerintah sebagai komponen untuk peningkatan upah, yaitu inflasi dan pertumbuhan. Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda berikut. Pemirsa, kita akan kaji kembali seperti apa formulasi kenaikan upah yang ditawarkan oleh pemerintah yang kadang-kala selalu saja membuat gaduh di kalangan dunia usaha. Sesaat lagi usai jeda berikut.